ask me if I give a fuck about man. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Halo guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi ini merupakan konten pertama gue yang gue buat dan gue memutuskan untuk membuat podcast. Kenapa gue mau membuat podcast? Ya karena gue ingin mendapatkan nilai UTS, karena ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen gue di mata kuliah media sosial. Oke guys, gak perlu banyak cang-cincong lagi, gak perlu banyak omong lagi. Yuk kita tonton podcast gue sama bintang tamu spesial yang gue datangin di konten gue kali ini. Check it out. Oke guys, jadi kali ini gue udah kedatangan tamu gue, yaitu Kak Ayu. Dia salah satu pemilik usaha UMKM loh guys. Kenapa gue ngundang dia ke konten pertama gue loh? Karena gue merasa dia ini cocok untuk tema konten gue kali ini. Apa sih tema konten gue kali ini? Jadi tema konten gue kali ini adalah dampak media sosial bagi UMKM. Oh my god! Jadi gue tuh tertarik dengan tema itu karena banyak pertanyaan, tapi gue akan beri 3 pertanyaan untuk Kak Ayu. Oke Kak Ayu, jadi aku punya 3 pertanyaan untuk Kak Ayu karena pertanyaan ini tuh sering terlintas di otak aku ya, di pikiran aku. Yang pertama ya, kita satu-satu dulu. Yang pertama itu apa sih dampak media sosial bagi usaha UMKM Kakak? Jadi, media sosial dapat memberikan dampak baik dan buruk bagi UMKM. Yang pertama, dari dampak positif, yang pertama meningkatkan visibilitas merek, yang kedua memasarkan produk dengan efektif, yang ketiga meningkatkan penjualan produk. Bukan hanya memiliki dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, dapat mempengaruhi kesehatan mental pemilik bisnis. Yang kedua, dapat menyebabkan stres dan gangguan dalam mengelola akun media sosial. Yang ketiga, dapat menyebabkan produktivitas menurun. Jadi di antara dampak negatif dan positifnya ini sebenarnya di usaha kakak tuh kakak lebih banyak timbul dampak apa, positif atau negatif? Dampak positifnya, Jadi dengan adanya media sosial ini usaha kakak tuh jadi semakin melonjak kah? ya. Jadi pembelian semakin melonjak guys. Jadi tuh media sosial tuh sebenarnya tuh memiliki dampak positif dan negatif. Jadi dampak positifnya itu yaitu produktivitasnya tinggi ya kak. Iya, benar. Jadi banyak membeli guys dengan media sosial ini. Dan dampak negatifnya ini aku kurang ngerti ya. Kita tanya lagi ke Kak Ayu. Jadi mempengaruhi kesehatan mental pemilik bisnis itu maksudnya kayak gimana ya kak? Kayak seperti comment head. Head comment ya? Ya. Head comment ya. Jadi kayak ada pembeli ini yang merasa makanan kakak ini kurang enak. Padahal ada sebagian orang bilang itu enak. Padahal itu tuh cuma hanya permasalahan selera guys. Jadi emang kita mau tahu dong usaha kayunya apa? Usaha kayunya apa? Makanan apa kak? Makanan ringan. Oke kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Jadi menurut kakak tuh sebenarnya media sosial tuh penting gak sih buat UMKM? Kalau menurut saya penting karena zaman sekarang kayaknya kalau nggak ada sesuatu yang berbau viral atau nggak dengan media sosial, itu persaingan usahanya agak sulit kak. Iya kayak. Jadi apa-apa tuh harus viral. Ikan hiu makan beruang. I love you istrinya orang. Kukira hari Minggu ternyata hari Rabu. Kukira dia menunggu ternyata cari yang baru. Kalau nggak viral ya dagangan kita sulit karena kita akan kalah saing dengan para UMKM yang bermain media sosial gitu. Mana tadi? Pakai lontong? Pakai cabai? Oh. Mbak tambah nantian ibu. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pertanyaan yang ketiga ya. Jadi pertanyaan ketiga itu adalah
gimana sih cara mengatasi para UMKM yang gagap teknologi? Seperti kan zaman sekarang itu banyak loh ibu-ibu, bapak-bapak yang belum mengerti handphone, belum mengerti media sosial. Jadi gimana cara mengatasi itu Kak menurut Kakak? Kan zaman sekarang banyak ya para bapak-bapak, ibu-ibu yang bahkan tidak memiliki handphone, tapi tiba-tiba mereka viral karena divideoin sama orang lain. Gara-gara racikan martabak telur puyuhnya, jualan cuma 3 jam, 500 porsi bisa ludes nih guys. Ini dia nih martabak telur puyuh yang terviral di Pasar Patok, Yogyakarta. Jadi menurut saya dengan cara para pembeli memberi bantuan dengan konten atau live juga ternyata bisa loh membantu para UMKM yang gaptek bersaing tanpa mereka sendiri yang menggunakan media sosial. Oke guys, cukup ya kali ini konten gue. Jangan lupa mampir di konten gue selanjutnya kalau ada. Ini konten pertama aku loh kayak. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Bel, kita sudah menjadi gini besar gini. Kalian ngapain ke situ? Besok pagi aja bang.